Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktikum mengenai arus dan tegangan listrik. Adapun tujuannya adalah menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik, kemudian menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu ada baterai, kabel khusus warna biru dan hitam, kemudian lampu, lalu sendok, kayu, kawat, tembaga, kawat besi, plastik, penghapus, grafit atau mata pena, kemudian kertas, air keras, dan air garam sebagai bahan yang akan saya uji. Percobaan yang pertama yaitu tentang arus listrik, di mana bahan yang pertama yang kita uji adalah kawat besi, dan saat kita jepit dengan boya dapat menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor atau menghantarkan listrik. Yang kedua yaitu dengan kawat tembaga. Yang kita uji adalah kawat tembaga ini kita jepit dengan capit buaya. Dapat menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor atau menghasilkan listrik. Yang ketiga yang kita uji adalah sendok. Saat kita jepit dengan jepit buaya dapat menyalakan listrik. Ini berarti bersifat konduktor atau menghantarkan listrik. Kemudian selanjutnya yaitu kertas kita jepit dengan jepit buaya. Saat kita jepit tidak mampu menyalakan lampu, artinya bersifat isolator. Selanjutnya yaitu dengan tas plastik yang kita jepit dengan jepit buaya. Ternyata tidak mampu menyalakan lampu, artinya bersifat isolator. Dengan penghapus yang kita jepit dengan jepit buaya tidak mampu menyalakan lampu, ini berarti bersifat isolator. Kemudian kayu kita jepit dengan jepit buaya tidak mampu menyalakan lampu, ini berarti bersifat isolator. Selanjutnya yaitu pada mata pensil yang kita jepit dengan jepit buaya.
mampu menyalakan lampu. Ini berarti bersifat konduktor atau menghantarkan listrik. Percobaan selanjutnya yaitu penjepit kita masukkan ke air. Mampu menyalakan lampu. Ini berarti bersifat konduktor atau menghantarkan listrik. Percobaan yang terakhir yaitu kita uji menggunakan air garam. Saat kita masukkan jepit ke dalam air garam, dapat menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor atau menghantarkan listrik. Percobaan yang kedua yaitu tegangan listrik. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah baterai 3, kemudian kabel penjepit warna biru dan hitam, kemudian lampu. Pada percobaan yang pertama, di mana kabel diletakkan pada kutub positif saja, artinya tidak ada tegangan listrik sehingga rangkaian tersebut lampu tidak menyala. Pada rangkaian kedua, saat kutub positif dan kutub negatif disambungkan, ternyata lampu tidak dapat menyala karena sumber tegangan yang dihasilkan oleh baterai AA yang hanya mempunyai kapasitas 1,5 volt, sedangkan lampu yang digunakan punya tegangan 2,5 volt. Hal ini berarti daya baterai kurang cukup menyalakan lampu dengan kondisi yang terang. Pada rangkaian ketiga, baterai ditambahkan 1 buah. Pada rangkaian ketiga, baterai ditambahkan 1 buah, kemudian disusun secara seri. Ternyata lampu dapat menyala dengan terang karena baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan tegangan yang lebih besar menjadi 3 volt sehingga cukup menyalakan lampu sebesar 2,5 volt. Pada rangkaian ketiga ditambahkan lagi 1 baterai, ternyata lampu menyala sangat terang karena 3 baterai dirangkai secara seri akan menghasilkan tegangan yang lebih besar 4,5 volt sehingga melebihi kapasitas yang dibutuhkan lampu agar menyala terang. Kesimpulan praktikum hari ini yaitu benda-benda yang dapat menghantarkan listrik disebut konduktor, sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut dengan isolator. Berdasarkan hasil pengamatan, kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit, air keran, dan air garam merupakan konduktor. Kayu, karet, penghapus, kertas, tas plastik merupakan isolator. Selain itu, pada percobaan tegangan listrik, baterai yang dirangkai seri akan menambah tegangan baterai, maka semakin besar energi yang dialirkan ke lampu. Sekian praktikum hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.